Kalau ngomongin produsen mobil tertua dan termewah, mungkin salah satunya adalah Mercedes-Benz. Seorang insinyur miskin dan penuh keraguan merancang suatu benda yang sangat asing di zamannya. Karena benda ini akan menggantikan sesuatu yang sudah alam sediakan untuk manusia, yaitu kuda. Ialah Karl Benz. Lahir pada bulan November 1844 di kota Mühlberg, Germany. Ayahnya seorang masinis kereta dan hampir bisa dibilang mereka dari golongan keluarga kelas bawah. Di usia 2 tahun, Karl Benz terpaksa menjadi yatim. Meskipun demikian, ibunya sangat gigih untuk bisa membesarkan Karl Benz dan memberikan pendidikan terbaik untuknya. Sama seperti keluarga miskin lainnya, Karl Benz muda sangat menonjol di sekolah, khususnya di bidang pelajaran chemical dan mechanical. Di usia 15 tahun, Karl Benz memutuskan untuk mengikuti jejak mendiang ayahnya. Karl Benz masuk kuliah dan mengambil jurusan teknik mesin di Universitas Karlsruhe. Disinilah ia bertemu gurunya yang punya peran besar dalam hidupnya. Guru ini bernama Ferdinand Rettenberg. Menurutnya, mesin uap yang digunakan di kapal laut dan kereta di masa depan akan menjadi kenangan. Lulus dari kuliah di Karlsruhe, Benz sudah berumur 19 tahun. Setelah bekerja kesana kemari selama 7 tahun di bidang teknik konstruksi, di umur 27 tahun Benz memberanikan diri untuk memulai usahanya sendiri di tahun 1871. Benz tidak sendirian. Ia punya mitra seorang mekanik bernama August Ritter. Sayang seribu sayang, ternyata sang mekanik sama sekali tidak dapat diandalkan, yang mengakibatkan alat-alat workshop mereka disita oleh pihak otoritas. Meskipun demikian, dalam setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Di timeline yang sama, Benz bertemu seorang wanita cantik dan dari keluarga kaya raya. Malaikat bagi Benz ini bernama Bertha Ringer. Wanita tangguh yang mempunyai nilai-nilai dalam kehidupannya tidak tinggal diam. Ia merelakan mas kawin dari ayahnya untuk membeli seluruh saham di perusahaan Benz dan August Ritter. Dengan demikian, mereka berdua jauh lebih leluasa mengelola perusahaan tersebut. Selama kurun waktu 10 tahun, Benz dan Bertha berjuang untuk mempertahankan laju perusahaan. Dalam proyek sampingannya, Benz menciptakan mesin 2 tak berbahan bakar bensin di tahun 1879. Bukan hanya itu, Karl Benz juga mematenkan beberapa produk ciptaannya untuk meningkatkan pendapatan antara lain seperti pengapian sistem, sistem pengaturan kecepatan mesin, sistem baterai, sistem busi, karburator, kopling, perpindahan gigi, dan sistem radiator. Pantes kalau Mercedes-Benz menjadi pionir dalam produsen mobil. Otak Karl Benz isinya daging semua kalau kata Helmi Yahya. Anyway, tindakan ini ternyata tidak sepenuhnya cerdas, karena secara otomatis biaya produksi naik berkali lipat. Dan itu membuat Benz kewalahan dan harus mencari investor baru untuk pendanaan. Meskipun demikian, mimpi Benz untuk membuat kereta tanpa kuda udah semakin dekat untuk terwujud. Di tahun 1882, bisnisnya menjadi perusahaan saham gabungan. Dengan hitung-hitungan baru, Benz hanya disisakan saham 5%, dan segala buah pikirannya tidak lagi dipakai. Karena perusahaan malah membuat produk baru dan itu sangat membuat Benz marah dan frustasi. Ia meninggalkan perusahaan di tahun berikutnya. Ibarat kata pepatah, "What doesn't kill you will make you stronger." Tekad ini membawanya bertemu Max Roos dan Friedrich Wilhelm, dua pria yang memiliki bengkel sepeda di Mannheim. Bersama dua rekannya ini, Benz mendirikan perusahaan baru yang diberi nama Benz & Co. Berfokus pada pembuatan mesin industri dan mesin gas stasioner. Kali ini usaha Benz berjalan dengan mulus, dan dalam waktu yang singkat, pundi-pundi pun mengalir. Benz & Co hanya berkaryawankan 25 orang. Peluang usaha ini tidak disia-siakan Benz untuk membangun mimpinya, yaitu sebuah mobil menggunakan mesin gasnya. 1885 terciptalah mobil pertama Benz. Sekilas tampak seperti sepeda roda 3 yang menggunakan gerobak. The Benz Patent Motor Wagon ialah nama mobil pertama di dunia ini.
Gerobak 2 penumpang ini bermesin 4 tak bensin, bertenaga 2/3 kuda dan hanya memiliki 1 silinder, dan hanya mampu melaju sekitar 7 mil per jam. Di tahun 1886, setelah melewati beberapa R&D, mobil tersebut diluncurkan ke publik. Beberapa orang mengkritiknya, beberapa lainnya juga mengagumi penemuan ini. Tapi yang paling konyol adalah beberapa orang yang menganggap Benz mempraktekkan ilmu sihir dengan menaiki kereta tanpa kuda. Namun mitranya sendiri justru tidak mendukung dengan mengatakan, "Ngapain bikin benda beginian? Gak ada yang beli juga. Lebih pelan daripada kuda dan gampang rusak," dan seterusnya. Mobil pertama di dunia ini mulai dijual secara massal pada tahun 1888. Carl Benz adalah manusia pertama yang melakukannya. Berkat dorongan dan support dari istrinya, Bertha Benz, yang lebih sering menghabiskan waktu di workshop daripada di dapur, mengingat ini adalah penemuan pertama, jadi masih banyak banget kekurangannya. Salah satunya adalah betapa berisiknya mobil ini. Dan para pembeli masih dari kalangan elit, dan hanya bisa menempuh jarak yang sangat pendek. Itu pun harus ditemani mekanik sepanjang perjalanan, karena masih banyak kendala yang tak terduga. Suatu pagi di musim panas 1888, Bertha Benz berniat pergi ke rumah ibunya di Pforzheim, yang berjarak 66 mil dari kota asalnya Mannheim. Perjalanan ini adalah perjalanan bersejarah, dan rute ini diabadikan sampai hari ini. Sejarah terukirnya dunia otomotif yang hari ini kita nikmati. Bertha Benz tidak sendirian. Ia mengajak 2 orang putranya dan tidak memberitahu suaminya Carl Benz, apalagi pihak otoritas. Bertha menghabiskan 12 jam perjalanan dengan kondisi jalanan berbatu dan berdebu. Bertha ingin membuktikan ke publik bahwa penemuan suaminya ini ialah transportasi masa depan yang layak diperjuangkan. And Bertha did it. Tindakan Bertha untuk membuktikan ke publik tidak sia-sia. Mobil pertama di dunia ini langsung menjadi bahan obrolan baru di publik. Pada tahun 1890, bisnis Carl Benz semakin pesat dan menduduki peringkat kedua di Jerman. Tapi bukan untuk penjualan mobil, melainkan alat gas stasionernya. Dengan keuntungan yang melimpah dari perusahaannya dan mendapatkan 2 mitra baru, Benz melahirkan 1 unit mobil baru yang diberi nama Benz Victoria di tahun 1893. Unit kali ini jauh lebih mewah dan bertenaga. Carl Benz juga membuat 1 unit lagi yang ramah kantong, yaitu Benz Velo. Unit ini sangat laku di pasaran, sampai tembus di angka 1.200 unit. Hal ini membuat Benz mencatat sejarah baru. Benz & Co menjadi produsen mobil terbesar di dunia dan satu-satunya yang memproduksi mobil dalam skala besar, setidaknya selama kurun waktu 1890 sampai awal 1900-an. Gak seru rasanya kalau tanpa kompetitor. Hadirlah Daimler Motor dengan 2 punggawa, Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach. Keduanya ialah insinyur yang brilian. Di tahun 1892, Daimler Motor menjual unit pertamanya dan dilanjutkan dengan unit yang bermesin ada di depan. Pertama kalinya di dunia di tahun 1897. Benz gak pernah setuju mobilnya dijadikan objek balapan. Pasalnya kompetitor mereka telah memproduksi mobil balap pertama mereka. Request dari seorang milioner bernama Emil Jelinek yang menuntut permintaan khusus untuk memberi nama sesuai dengan nama putrinya, yaitu Mercedes. Inilah asal-muasal brand yang kita kenal hari ini dengan nama Mercedes-Benz. Setelah Daimler sukses merancang Daimler Phoenix yang untuk pertama kalinya didesain secara modern dengan menempatkan mesin di depan dan bersasiskan besi, juga center of gravity yang ideal untuk zamannya. Sayangnya, Gottlieb Daimler meninggal dunia pada tahun 1900 dan mewariskan perusahaan Daimler Motor di tangan Maybach. Namun tangan dingin Maybach justru membawa perusahaan ke arah yang semakin progres ke depan. Maybach mulai merancang mobil yang lebih bertenaga dan mewah.
Itu yang membuat Emil Jelinek memesan mobil balap khusus yang diberi nama sesuai anaknya, Mercedes. Mobil ini memenangkan banyak perlombaan jalanan dan hill climb. Dengan tenaga 35 horsepower, mobil balap ini mampu melaju secepat 65 mile per jam dan mengalahkan semua lawannya di masa itu. Hal itu membuat banyak perhatian investor baru. Akhirnya Daimler Motor mempatenkan nama Mercedes dan memproduksinya secara massal. Sukses belum sah kayaknya kalau belum ngejilat ludah sendiri. Yang awalnya Benz sama sekali nggak setuju untuk ngebangun mobil balap, namun justru mobil balap lah yang menyelamatkan perusahaan Benz dari krisis. Di tahun 1908, perusahaan menciptakan sebuah monster berdaya 120 tenaga kuda dan mampu menempuh jarak antara Leningrad ke Moskow hanya dalam waktu 8,5 jam dengan kecepatan rata-rata 50 mile per jam. Itu setara dengan 300 mile per jam mobil balap hari ini. Setahun berselang, justru Benz dan kawan-kawan menciptakan mobil balap yang lebih kencang lagi, Blitz-Benz. Tak bisa ditandingi oleh apapun seperti kereta, pesawat, dan mobil lainnya di kala itu. Tembus di angka 140 mile per jam di tahun 1911. Unit-unit inilah yang membuat Benz berhasil menjajarkan perusahaannya dengan Daimler. Tapi apa hendak dikata, Perang Dunia Pertama pun pecah. Bagi Jerman sendiri, hal ini sangat berdampak, mengingat mereka kalah dalam perang tersebut. Krisis ekonomi tak dapat dihindari, memaksa kedua perusahaan mengesampingkan kompetisinya dan melanjutkan dengan penandatanganan kerjasama di tahun 1924. Kerjasama meliputi area produksi dan pemasaran, dengan tetap mempertahankan nama masing-masing dalam pendistribusian. Era baru Daimler-Benz terjadi pada tahun 1926. Perubahan merger secara sepenuhnya, dan di momentum inilah brand Mercedes-Benz yang populer itu kita kenal. Kalau kalian nonton season gue ngebahas Porsche, disinilah nama Ferdinand Porsche muncul. Berkat desain-desain cemerlangnya, beberapa model Mercedes-Benz lahir. Di antara lain, Mercedes-Benz tipe 630, Model S, SS model, dan yang paling ialah Model SS dan 770 model yang dipakai oleh Hitler dan jajarannya. Maut tak dapat dihindari. Benz tidak sempat lama menikmati kesuksesan merger dua raksasa perusahaan ini. Benz wafat pada tahun 1929 di bulan April pada usia 84 tahun. Di era keemasan Hitler dan kekuasaannya di tahun 1933, Hitler ingin menunjukkan kepada dunia kehebatan insinyur Jerman dan teknologinya. Ia rela menghabiskan dana sebanyak mungkin untuk mempertontonkan kehebatan kuda besi Jerman di atas lintasan. Mercedes-Benz menjadi satu-satunya perusahaan mobil terbesar di dunia saat itu yang sering memenangkan perlombaan bergengsi di dunia. Setidaknya dalam kurun waktu tahun 1934 sampai 1939, dengan model unggulannya W25 dan W125. Model ini melaju dengan kecepatan 200 mile per jam. Tak disangka, rival terkuat datang dari brand yang hari ini kita kenal dengan nama Audi. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, Daimler-Benz terpaksa berhenti produksi mobil publik. Sama seperti manufaktur yang lain, mereka pun harus mengikuti permintaan untuk membuat tank, pesawat, kapal selam, dan semua jenis artileri perang yang dibutuhkan Jerman. Dimulai dari tahun 1942, Daimler-Benz mengalami kemerosotan karyawan laki-laki, dan itu sangat berdampak ke masalah produksi. Selain mempekerjakan wanita, Daimler-Benz juga secara ilegal mempekerjakan tahanan-tahanan dari belahan Eropa lain untuk melaksanakan kerja paksa. Di penghujung Perang Dunia Kedua, hampir 63.000 karyawan Daimler-Benz adalah pekerja paksa. Di season sejarah Porsche, Ferdinand malah didakwa atas kasus ini. Perang pun berakhir di tahun 45. Tapi bagi Daimler-Benz itu adalah pukulan telak, diakibatkan oleh perjanjian The Potsdam Agreement. Seluruh aset Jerman di luar negeri harus disita, termasuk semua cabang dan afiliasi Daimler-Benz di luar negeri.
Mau nggak mau, perusahaan yang telah dibangun hampir 1 abad harus direstrukturisasi, mulai dari atas sampai bawah. Beruntung, Daimler-Benz masih menyisakan pabriknya di negara asalnya, yaitu Jerman. Secara regulasi, banyak yang harus beradaptasi lagi untuk bisa terus beroperasi. Mengingat keadaan sudah berubah, dan otoritas ada di tangan Amerika untuk memberikan approval. Mercedes-Benz mulai memproduksi kendaraan seperti ambulans, kendaraan patroli polisi, dan van pengiriman kargo berdasarkan model 170V untuk tentara Amerika. Baru di tahun 1947, Mercedes-Benz mulai memproduksi kendaraan publiknya lagi. Tidak menunggu lama, hanya berselang 1 tahun, Mercedes-Benz meraup keuntungan jutaan dolar Amerika. Kesuksesan ini juga dibarengi dengan maraknya arena balapan lagi selama masa Perang Dingin tersebut. Di tahun 1954, Mercedes-Benz sudah mampu mengembangkan sayapnya lagi di seluruh dunia. Memang, kalau Uncle Sam udah turun tangan, semuanya bisa diatur. Tapi jangan lupa, ini semua tidak akan terwujud tanpa adanya mimpi dan kegigihan seorang bocah miskin bernama Carl Benz. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan Agam signing out.